akan menunggu bersama mentari berlari meraih mimpi. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Halo Bekalovers, kami dari tim M3 akan menampilkan video sosiodrama kami dengan judul Langkahku Masa Depanku. Selamat menyaksikan. Pagi hari di ruang kelas 12, para siswa duduk rapi mendengarkan penjelasan Ibu Sinta yang sedang memberikan layanan klasikal mengenai pilihan karir para siswa. Di bangku paling depan, Cika nampak melamun. Cika duduk diam dengan pandangan kosong. Ayana yang duduk di samping dan menyadari kegelisahan itu. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah melakukan layanan klasikal bersama Ibu pada hari ini. Besar harapan Ibu, kalian yang sudah duduk di kelas 12 saat ini, sudah bisa menentukan arah pilihan karir kalian ke depan. Yang pasti kan? Saya masih bingung. Bukannya, atau kamu kan suka desain tuh, masuk di kafe saja ya? Iya sih, memang saya suka desain, tapi ayah meminta saya untuk mengambil jurusan kedokteran. Jadi saya masih bingung. Kalian yang di belakang, ada yang ingin didiskusikan? Jadi, Ibu juga membuka layanan konseling. Kalian jika ingin ada yang didiskusikan bersama Ibu, bisa langsung ke ruang dekan nanti ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu Ibu pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pada sore hari, setelah sepulang sekolah, di ruang tengah rumah, suasana semakin hening. Cika membawa formulir SNBP dan menyerahkan kepada ayahnya yang tengah duduk santai. Harapan dan antusias terpancar dari raut wajah sang ayah. Wah, anak ayah sudah pulang sini, nak. Wah, ini kertas SNBP ya? Coba ayah lihat. Waduh, ini sih bagus sekali ya. Ayah harap kamu bisa menjadi seorang dokter, karena itu cita-cita ayah dulu. Ya sudah ya, nanti baru Cika pikirin lagi, tapi Cika mau masuk kamar dulu. Ya, tidak apa-apa. Pada hari selanjutnya, di saat jam istirahat kedua, nampak di bangku taman yang teduh, Cika duduk sendiri termenung. Lalu, Ayana datang menghampirinya dengan wajah cemas. Yan. Ya, Cik. Cika, kamu kenapa? Cerita sama saya, Cika. Saya sayang sama ayah. Tapi kenapa ya? Harusnya semenjak ibu pergi, harusnya ayah yang menjadi penguat bagi saya. Ayah yang memberikan saya semangat. Tapi kenapa? Kenapa sekarang ayah seperti memaksakan saya untuk mengikuti keinginannya agar saya mendaftar jurusan kedokteran. Padahal kamu tahu kan, Yan, kalau saya itu sebenarnya sukanya desain dan saya mau masuk DKV. Kamu harus bicara, jangan korbankan diri kamu seperti ini. Atau saya temani kamu untuk berbicara sama Om Yosua. Sudahlah, saya bingung. Nanti baru saya coba untuk bicara sama ayah. Baik, Cika, kamu yang sabar ya. Iya, Yan. Setelah seharian memendam rasa bingung dan cemas, malam pun tiba. Di ruang tengah rumah, suasana sunyi menyelimuti. Bapak Yosua duduk di meja dengan brosur kedokteran. Cika masuk perlahan dengan langkah yang ragu. Cika, Iya, Cika, iya. sini nak. Duduk sini. Bapak mau ngomong sesuatu sama kamu. Jadi gini, Cika. Jadi Bapak tadi sudah mendapatkan formulir untuk pendaftaran sekolah kedokteran.
Jadi Bapak memiliki rencana untuk menyekolahkan kamu di sekolah kedokteran. Hari ini kita akan mengisi formulir ini bersama-sama. Gitu. Tapi ayah, Cika sebetulnya tidak mau ayah masuk kedokteran. Kenapa? Kan ayah taunya Cika suka desain ayah. Jadi nanti setelah SMA, Cika rencananya akan mengambil jurusan DKV ayah. Untuk apalah kamu mengambil sekolah di kafe itu? Ayah. Itu tidak memiliki masa depan yang baik buat kamu. Itu impian Cika ayah. Cika, kamu berani membantah ayah? Tidak ayah. Cika kan sukanya desain. Kenapa harus ayah paksakan Cika untuk mengambil jurusan kedokteran ayah? Cika, kamu tega bilang gitu ke ayah? Tidak, justru di sini ayah yang tega. Semua ini Cika lakukan supaya nanti ayah itu puas melihat semua yang Cika capai dengan apa yang Cika inginkan, bukan secara dipaksa ayah. Cika, jangan bodoh Cika. Ini buat kamu ke depannya Ayah nanti. tidak sayang dengan Cika, tidak seperti ibu. Cika tidak mau tinggal di sini. Sudah, ayah tinggal sendiri saja di sini. Cika mau pergi ke rumah bibi. Pada keesokan harinya, Cika yang sudah tiba di sekolah duduk sendiri sambil memikirkan pilihan karirnya. Ayana dan Bu Sinta mendatanginya dengan wajah yang cemas. Itu Cika Ayana? Cika? Iya, Ibu Sinta. Yang Cika, kamu kemana saja? Kamu bikin kami khawatir tahu. Cika, tadi ibu dapat telepon dari ayah kamu. Kalau kamu kabur dari rumah ya? semalam ayah membentak Cika, Ibu. Dan memang betul, semalam Cika kabur dari rumah karena Cika rasa ayah sudah tidak sayang lagi dengan Cika. Jadi Cika memilih untuk pergi karena ayah terlalu memaksakan keinginannya tanpa ayah memikirkan perasaan Cika. Cika tidak bisa, Ibu. Cika, memang masalah dengan orang tua itu butuh waktu untuk menyelesaikannya. Ibu tidak tahu apa yang kamu alami dengan ayah, tapi kabur dari rumah bukan solusi yang terbaik ya nak. Kamu tidak perlu takut. Di sini sudah ada ibu dan Ayana yang akan menemani kamu untuk berbicara dengan ayah. Kamu mau? Ibu, nanti Cika akan coba bertemu dengan ayah lagi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Sepulang sekolah, Ayanan dan Cika memilih pergi ke taman dan belum pulang ke rumah. Kedua sahabat ini duduk di bangku taman sambil bercerita. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang menghampiri mereka berdua. Bagaimana ya, Yan, kalau nanti... Ayana, Cika, kalian masih di sini? Jam segini belum pulang? Kak Raka, sini Kak gabung sama kita. Belum nih Kak, ada sementara duduk. Ngomong-ngomong, kemarin aku ketemu sama Bu Sinta sih. Dia ngomong kalau Cika masih bingung ya milih jurusan. Iya nih Kak, Cika masih bingung. Karena kan Cika maunya desain nih Kak, dan nanti mau ambil jurusan DKV. Tapi ayah mintanya, bukan minta sih, tapi lebih kepaksa sih. Dia paksanya untuk masuk jurusan kedokteran. Jadi Cika bingung di sini. Ya, dulu kakak juga begitu sih. Oh, Ada pertentangan antara kakak dengan orang tua. Dimana orang tua saya meminta saya untuk masuk ke teknik. Namun saya sadar bahwa saya tidak memiliki minat dan bakat di jurusan teknik. Setelah saya berusaha untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua saya, walaupun awalnya sangat sulit, namun secara perlahan mereka mulai mengerti. Dan sekarang saya sudah berada di semester akhir di jurusan DKV, sesuai dengan yang saya sukai. oh berarti Kakak juga suka desain ya? Ya, Tapi Kakak tidak nyesal? menyesal. Justru saya sangat senang bisa berkomunikasi terkait dengan apa yang menjadi pilihan saya. Sehingga orang tua saya juga bisa mengerti dan memahami, walaupun awalnya sulit. Namun saya percaya, jika kamu tidak sendirian, nanti orang tua kamu pasti mengerti dengan apa yang menjadi pilihan. Makasih ya Kak, nanti Cika akan coba lagi untuk omong sama ayah. Semangat ya Cika. Ya, terima kasih Kak Raka. Saya duluan ya. Iya Iya, Kak. Kak, hati-hati Kak. Nanti saya coba omong lagi ya. Siapa tahu memang betul, mungkin semalam ayah emosi jadi dia membentak saya.
Ya, intinya kamu jangan baik-baik saja ya sama Maka. Iya. Beberapa hari setelah kejadian, suasana ruang BK terasa tenang. Cika duduk bersama Ayana dan Bu Sinta menanti dengan cemas. Tak lama, Bapak Yosua memasuki ruangan BK membawa harapan dan titik temu. Suasana menjadi semakin canggung. Cika duduk ditemani Ayana dan Ibu Sinta. Sebentar ya Cika, kita menunggu ayah kamu sedikit lagi. Iya, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak. Mari Pak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana Pak? Tadi kesini dengan apa? Tadi kesini kebetulan bawa kendaraan ibu motor. Oh, puji Tuhan ya Pak, sudah tiba di sini Ya. dengan keadaan selamat. Ya Pak, jadi alasan saya memanggil Bapak ke sini karena kemarin juga Bapak sempat mengabari saya tentang Cika yang kabur dari rumah. Ya. Jadi saya juga kurang tahu pasti permasalahan apa yang dialami oleh Bapak dengan Cika, tapi tentu saja di sini kami sebagai tenaga pendidik di sekolah akan membantu sebisa kami terkait permasalahan ini. Jadi saya sebagai guru BK di sini Pak, akan coba kita bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang dialami oleh Bapak dan juga Cika. Mungkin pertama saya persilakan dulu kepada Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Cika. Jadi terima kasih Ibu sudah mempertemukan kami, saya dengan Cika. Jadi Ibu, saya bingung Ibu, kenapa anak saya Cika kabur selama 2 hari dari rumah Ibu. Menurut saya tidak melakukan kesalahan Ibu, karena yang saya lakukan untuk kebaikan dia untuk di masa depan. Ayah, Cika takut sebetulnya karena ayah itu sudah tidak sayang lagi dengan Cika. Kenapa ayah memaksakan Cika untuk mengikuti permintaan ayah? Kan Cika sudah jujur ayah kalau Cika itu suka desain, dan Ayanan dan juga Ibu Sinta juga sudah tahu apa yang Cika minati dan yakin bahwa kita itu harus memutuskan sesuatu karena keinginan sendiri ayah. Seperti itu. Terima kasih Ayah dan juga Cika yang sudah mengutarakan pendapatnya masing-masing. Tadi Ayah bercerita sedikit ya Cika, bahwa ini semua bukan masalah yang sebenarnya membuat Ayah itu benci sama Cika, tapi ini demi kebaikan Cika, itu menurut Ayah. Tapi bagaimana lagi Cika yang menjalani kehidupan di perkuliahan nanti itu seperti apa, karena Cika yang menjalaninya. Jadi mungkin Ibu mau dengar sedikit ya dari Ayana, kira-kira bagaimana pendapat Ayana terkait apa yang dimiliki Cika, terus apa juga yang ia ceritakan. Sebagai teman, pastinya Cika adalah orang yang terpercaya juga ya oleh Cika. Baik Ibu, Cika selalu menceritakan kepada saya tentang minatnya dia itu sukanya di desain Ibu. Lalu Cika juga selalu menceritakan tentang Om Yosua kepada saya. Sebetulnya Cika itu sangat sayang dengan Om, tetapi Om dia juga lebih sayang dengan mimpinya. Oke Pak, jadi sudah dengar sendiri ya dari Ayana selaku sahabatnya Cika, tempat mungkin seseorang yang Cika percayain selain Bapak untuk bercerita. Jadi Pak, masalah seperti ini memang banyak terjadi ya Pak, di mana harapan orang tua dan juga keinginan anak terkait mimpinya itu mungkin berbanding terbalik. Tapi banyak juga kasus di mana saya cerita sedikit ke Bapak kalau banyak juga anak-anak yang memilih jurusannya tidak sesuai minat dan bakatnya, maka anak itu berhenti di tengah jalan Pak. Mungkin karena memang benar-benar tidak suka atau tidak sanggup menjalani jurusan sesuai pilihan orang tuanya, seperti itu. Jadi balik lagi ya Pak, saya hanya mungkin mendiskusikan ini dengan Bapak, tapi yang mengambil keputusan tetap Bapak dan juga Cika. Jadi saya ingin meminta pendapat Bapak. Kira-kira Jadi begini, saya melakukan ini untuk mempelajari dia di kedokteran Ibu, karena saya rasa bahwa dengan sekolah kedokteran Ibu, masa depan Cika itu menjadi lebih baik.
kalau dia sekolah mengikuti keinginan dia di mana dia sangat hobi dengan menggambar atau mengikuti sekolah dia di DKV. Menurut pandangan saya Ibu, sekolah itu tidak membuat dia menjadi bahagia ke depannya. Maksudnya untuk materi atau eh, apa namanya, untuk kebahagiaan dia lah Ibu, menjadi tidak menjadi makmur lah Ibu untuk dia ke depannya. Jadi itu yang saya takutkan Ibu. Ya, memang kerisauan seperti itu sering terjadi di kalangan orang tua terhadap anaknya tentang pilihan karir mereka ya Pak. Tapi kalau untuk jurusan itu sendiri Pak, mungkin menurut Bapak itu kurang kurang bagus. Tapi kalau dari penglihatan saya sendiri, jurusan itu banyak diminati Pak, banyak dibutuhkan di sekarang karena desain seperti itu jarang ada yang mengambilnya Pak, karena tidak Bapak tahu ya, minat menggambar orang itu sangat sedikit Pak. Mereka cenderungnya kalau untuk seni itu biasanya lebih ke musik, tapi kalau untuk desain-desain seperti itu kurang banyak Pak peminatnya di sini. Jadi lebih bagus lagi kalau misalnya jika mengambil itu, dan peluang karirnya juga ada banyak Pak sebetulnya. Nanti jika bisa melakukan mencoba mencari referensi lain terkait jurusan itu. Tapi bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak sudah setuju atau masih bimbang dengan pilihan? Jadi Ibu setelah mendengar informasi dari Ibu tadi, terus setelah mendapatkan informasi dari teman Cika tadi bahwa ternyata Cika juga sayang kepada saya, selalu memikirkan saya, jadi untuk kebahagiaan dia di masa depan Ibu, saya setuju untuk dia mengikuti DKV, untuk mengikuti sekolah di DKV. Yang penting dia kedepannya bahagia dan bisa mengikuti sekolah tersebut dengan serius. Ya, Cika, jadi sudah dengar sendiri ya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ibu harap jika Ayah sudah setuju, kamu benar-benar serius untuk perkuliahan kali ini. Kamu tidak boleh mengecewakan Bapak untuk pilihan yang sudah kamu buat, karena tentu saja Bapak sudah merelakan impian yang besar terhadap mimpi Bapak untuk kamu menjadi dokter. Jadi Ibu harap kamu bisa bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Ya Ibu, Ayah, Cika janji nanti Cika akan tekun dan semangat dan membuktikan kepada Ayah bahwa pilihan Cika itu tidak salah. Jadi Cika akan sukses dengan langkah dan juga impian Cika sendiri. Ya, Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Bapak juga percaya sama kamu. Terima kasih Ayah. Cerita pun berakhir dengan Cika yang mengucapkan terima kasih kepada ayahnya serta memeluk Ayana. Terkadang suara anak-anak terlalu pelan untuk didengar. Namun, ketika mereka berbicara dan kita mendengarkan, itu adalah awal dari masa depan yang sehat. Mari menjadi orang tua, teman, dan guru yang membuka ruang untuk pilihan mereka. Sekian dan terima kasih.